ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 7 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau yang disebut dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang cukup bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, yang ditulis oleh Fadilat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimat, guraba muslimah muskat yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada dampak negatif dari maksiat dan dosa yang ke-50. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun al-ma'asi sababu halakil abdi fi dunyahu wa akhiratihi. Yang artinya, maksiat penyebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه وحمية توجب له الحفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. نعم.
Nah, nah, termasuk dari makna dari penjelasan ini adalah bahwa termasuk dari bahaya dan buruk serta dampak negatif dari maksiat adalah maksiat menyebabkan kehancuran bagi seorang hamba, baik dalam urusan dunia atau urusan akhiratnya. Kenapa demikian? Karena apabila seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya maksiat tersebut menorehkan di dalam kalbu seorang hamba bibit-bibit penyakit, terutama yang memberikan keburukan kepada kalbu. Apabila seorang hamba bermaksiat, maka kalbunya akan rusak. Kalbunya tidak tenang, kalbunya tidak nyaman, kalbunya tidak sabar dalam menghadapi musibah, kalbunya tidak tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia rusak dengan maksiat. Nah, ini. Nah, wattaqwa ismun mutanawilun li hadhihi al-umuri thalatha. Fama fata minha fata min at-taqwa biqadrihi. Nah, silakan. Ya, 3 perkara yang dimaksud itu adalah yaitu pertama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rasa takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa masuk ke dalam 3 poin ini. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. نعم. Iya, itulah 3 perkara tadi, yaitu mendatangkan penyakit ke dalam tubuh, kemudian menghilangkan imunitas, artinya kekebalan tubuh. Yang ketiga, menjauhkan seseorang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mendatangkan 3 poin itu. Membuat orang kena racun. Kemudian yang kedua, kekebalannya hilang. Kemudian yang ketiga adalah tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buruknya maksiat. Fanzur ila badanin alilin tarakamat alaihi al-akhlaqur radi'atu wa mawaddul marad wa huwa la yastafrighuha wa la yahtami laha kaifa takunu sihhatuhu wa baqa'uhu. Laqad ahsana al-qailu jismuka bil himyati hassantahu makhafatan min alamin tari. وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. نعم. Nah, jadi di sini penulis Imam Al-Qayyim rahimahullah
ilustrasikan bagaimana maksiat itu memberikan pengaruh buruk kepada seseorang. Pertama, dia mendatangkan penyakit ke dalam tubuh. Yang kedua, menghabiskan imunitas, kekebalan dalam tubuh. Yang ketiga, tidak ada obat atau menahan obat sehingga bisa sembuh. Ini akibat maksiat. Maka apabila seseorang bermaksiat juga seperti itu. Masuk ke dalam tubuhnya adalah hal-hal yang buruk. Kemudian setelah itu dia hilang kekebalannya, hatinya menjadi keras, ya. Kemudian setelah itu dia tidak bisa berobat, tidak bisa bertaubat karena saking banyaknya maksiat yang dia lakukan. Faman hafizal quwwata bimtithalil awamir wasta'mal al-himyata bijtinabin nawahi wastafragha at-takhlita bit-taubati an-nasuh lam yada' lil khairi matlaban wala min asy-syarri mahraban wallahul musta'an. Nah, silakan. Nah, ini siapa yang mengerjakan ketaatan, maka dia akan mendapatkan gizi. Kemudian siapa yang mengerjakan ketaatan juga, dia akan mendapatkan imunitas kekebalan. Begitu juga siapa yang mengerjakan ketaatan, maka dia akan mampu untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Nah, ini dampak baik daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk kepada yang ke-51. Faslun al-ma'asi sababun fi huduthil 'uqubatis syar'iyyah. Maksiat penyebab dijatuhkannya hukuman syariat. Hukuman syariat di sini misalkan membunuh, ya, kemudian berzina, kemudian main LGBT, mencuri, ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan penyebab dari dampak negatif dari maksiat. Fa illam tarda'ka hadhihi al-'uqubat wa lam tajid laha ta'thiran fi qalbik fa ahdhirhu al-'uqubat asy-syar'iyyah التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سرقة 3 أيام وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبات عمن لم تتم عليه نعمة العبد إحسان ب100 جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. نعم.
Nah, eh, penulis mengatakan kalau tidak bisa dengan hukuman-hukuman tadi kebanyakan hukuman yang berkaitan dengan kolbu, ya, kebaikan berkaitan dengan kolbu, ya, seperti saya tadi lihat-lihat dari mulai nomor 1, ya subhanallah, sampai kepada 51, ya. Ada yang maksiat, mewariskan kehinaan, merusak akal, kemudian maksiat, menghilangkan rasa malu, kemudian dilupakan oleh Allah, kemudian maksiat, menghilangkan nikmat, mendatangkan musibah, maksiat membuat hati tertutup, ya, maksiat membuat kurangnya akal, kurangnya berkah di dunia dan di akhirat, membuat orang menjadi rendah. Kemudian maksiat juga membuat seseorang melupakan dirinya, menghilangkan nikmat yang ada, memutuskan nikmat yang ada, sampai kepada kita sekarang maksiat. Nah, kalau itu semua tidak manfaat, ya, maka salah satu dampak negatif dari maksiat adalah ada hukuman khusus di dalam syariat Islam bagi siapa yang bermaksiat. Seperti di sini disebutkan memotong tangan bagi siapa yang mencuri 3 dirham. 1 dirham itu sekitar 2,975 gram perak. Nah, 3 dirham berapa? Gitu ya. 2,975 gram perak. Kali 3 kali kurs perak sekarang. Nah, itulah mencuri yang dipotong tangannya. Nah, ini dampak negatifnya. Seperti juga dipotong tangan dan kaki bagi siapa yang suka menjamret, membegal, membunuh. Ya, kemudian juga dicambuk dengan cambukan kalau seandainya ada orang yang menuduh seseorang berzina. Kemudian juga dicambuk juga dengan cambukan apabila minum khamar. Kemudian dirajam sampai mati dengan batu apabila ada yang berzina dan terbukti dia berzina. Dan apabila dia belum menikah, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan, kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya. Kemudian juga bagi siapa yang meninggalkan sholat wajib atau berbicara dengan pembicaraan kekufuran, ya, atau melakukan LGBT, nah ini semua ada hukuman-hukumannya. Nah, dampak negatif dari maksiat-maksiat tersebut adalah hukuman-hukumannya. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa hukuman-hukuman ini tidak diberitahukan kepada kaum muslim? Maka jawabannya sebenarnya diberitahukan. Sebagian kaum muslimin saja yang tidak mau mempelajarinya. Nah, وما كان الوازع عنه طبعيا وليس في اتباع داء إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. نعم. Nah, ini tidak ada di dalam syariat Islam hadnya, ya, seperti makan kotoran, minum darah, makan bangkai. Tetapi nanti ada hukum namanya ta'zir. Ta'zir itu yang menentukan adalah hakim di pengadilan, sesuai dengan maslahat yang dilihat oleh si hakim.
وما كان في اتباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. نعم. Nah, ini nanti urusannya di pengadilan ya. Berapa keburukan, kerusakan yang dihasilkan, lalu ada berapa persen faktor pendorong sehingga dia berbuat maksiat tersebut. Wahada لما كان داعي اتباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي الشرقة قويا مفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العدو الذي باشر العبد به الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى بذلك بإيلام جميع بدنه بالجل atau بالجلد. Nah. Nah, ini al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika seorang mencuri, maka yang potong tangannya. Ketika seorang yang membunuh, maka dibunuh. Ya. Ketika seorang berzina, maka dia dirajam sampai mati. Kalau seandainya dia sudah menikah, sudah merasakan yang lezat, kenapa dia mencari yang haram? Ya. Kemudian kalau seandainya dia LGBT, lesbian, gay, maka dia kemudian terdapat dalam kesalahan itu dua perkara, yaitu yang melakukan dan pura-pura yang dilakukan. Maka dibunuh dua-duanya. Ya. Tetapi yang melakukan ini bukan sembarang orang, tetapi pihak penguasa. Nah, di sana ada hukuman yang tidak mesti harus sama gitu. Tetapi hukumnya juga menyakitkan. Seperti misalkan ada orang menuduh orang lain berzina. Nah, pada saat itu memotong lisannya tidak bisa kita potong lisannya. Kenapa? Karena memotong lisan ini lebih dahsyat keburukannya daripada seseorang dicambuki saja dari atas ke bawah. Nah, intinya di sini menunjukkan bagaimana indahnya agama Islam dan sempurnanya agama Islam. Ya, meskipun dalam hukuman tetap sempurna. Baik. فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية قيل لا لوجوه أحدهما أن مفسد ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع
والزجر لأمثاله من الجناية بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. نعم. Nah, ini penjelasan kalau ada orang bertanya tentang, kan al-jaza min jinsil amal katanya. Mencuri dipotong tangannya karena sesuai dengan perbuatannya memang. Lalu kenapa kalau berzina tidak demikian? Kalau yang belum menikah dirajam sampai 100 kali kemudian diasingkan. Lalu kalau seandainya dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Ini kok nggak sama? Ya, kenapa tidak dihilangkan saja juga kemaluannya? Maka yang jelas kalau dihilangkan kemaluannya tambah buruk keadaannya, yaitu tidak bisa mendapatkan pernikahan yang sah, ya, sehingga mendapatkan anak. Kemudian setelah itu kemaluan kan tertutup, tidak terbuka, jadi orang tidak tahu dihukum atau tidak dihukum. Kemudian kalau tangan dipotong, tangan yang kiri masih ada, jadi ketahuan dia masih bisa menggunakan yang kiri. Tapi kalau kemaluan tidak demikian, karena tidak ada gantinya. Yang keempat, kelezatan berzina pada seluruh tubuh. Maka pada saat itu termasuk hukuman yang sempurna adalah menghukum seluruh tubuhnya, itu dengan derajam sampai mati. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan sampai kepada poin yang ke-51. Alhamdulillah, 2 bab kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita masuk kepada sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanyakan. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Wafikum barak wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Asal hukum perempuan adalah dinafkahi dan bukan mencari nafkah. Maka jika pertanyaannya adalah apakah saya boleh berhenti bekerja atau berdagang, boleh saja. Karena yang memberi nafkah adalah sang suami. Karena sang suami berusaha untuk memberikan nafkah. Adapun tadi alasan karena seseorang tidak bisa lagi berdagang, menemani suami karena alasan mengurus orang tua. Nah, ini perlu minta izin kepada suami. Karena seorang perempuan jika sudah menikah, yang paling utama dia lakukan adalah mengurus suami. Adapun orang tuanya, maka dia lebih utama mengurus suaminya dibandingkan orang tuanya kalau dari sisi perbandingannya seperti itu. Tetapi seorang suami semestinya mengizinkan istrinya untuk mengurus orang tuanya, dan mengurus orang tua adalah sebuah keberkahan yang akan didapatkan oleh orang tua dari anak-anaknya, karena anak-anaknya akan melihat bahwa orang tuanya mengurus orang tuanya, sehingga nanti ketika orang tua ini sudah tua, maka sang anak juga akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang tua kepada kakek neneknya. Tetapi sekali lagi harus dengan izin suami. Kalau tidak dengan izin suami maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ketaatan kepada orang tua asal hukumnya adalah wajib. Tetapi kewajiban ini bersyarat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan termasuk hal yang bertentangan dengan syariat Islam adalah seorang orang tua memerintahkan untuk meminta anaknya menggugat cerai suaminya. Ya, menggugat cerai suaminya. Nah, ini tidak wajib untuk ditaati, karena kita hanya wajib taat kepada orang tua saat di dalam keadaan selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melanjutkan hubungan suami istri dengan segala macam trik dengan segala macam takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kemudian ingin melanjutkan hubungan suami istri tersebut, maka
tidak ada yang boleh untuk memaksanya mencerai, meminta cerai dari suaminya. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa jazakum khairan. Jawabannya adalah seorang yang melakukan perbuatan zina atau LGBT, dia tidak wajib untuk mengaku di hadapan pengadilan. Ya, makanya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mengaku telah berzina, maka dia apa tidak digubris oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal pertamanya. Kemudian setelah itu Rasul SAW mencari tahu apakah dia ini waras atau tidak. Ya, ke kampungnya ada utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua menunjukkan bahwa orang yang berzina semestinya dia tidak perlu untuk mengangkat permasalahannya ke pengadilan. Ayo penjarakan saya, ayo rajam saya karena saya sudah berzina. Tidak. Akan tetapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat. Jika dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, asalkan tobatnya dengan ikhlas, menyesali atas semua perbuatan, bertekad untuk tidak melakukannya lagi, kemudian memutuskan dosa tersebut, dan kemudian dilakukan pada waktu yang diterima taubatnya, itu sebelum matahari terbit dari barat, sebelum hari kiamat. Maka pada saat itu orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang berjudi, sebelum dia mengetahuinya secara pasti, pada saat itu dia tidak terlalu terkena hukuman tadi, ya, karena dia kemudian tidak tahu sebelumnya, tidak mengetahui hukum sebelumnya. Nah, kalau dia sudah bertobat, sudah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun. Asalkan syarat-syarat tobat dia lakukan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Urutan perwalian itu yang pertama adalah al-ubuwah. Ubuwah itu artinya atas. Bapak, kakek, terus buyut, terus ke atas. Kemudian setelah itu al-bunuwah. Bunuwah itu artinya anak, laki-laki, cucu, laki-laki, terus ke bawah. Kemudian al-ukhuwah. Al-ukhuwah itu artinya adalah saudara. Saudara laki-laki sekandung sebapak, gitu ya. Kemudian al-umumah. Umumah artinya adalah paman. Paman baik itu saudaranya bapak, saudaranya ibu, ya, paman.
Kemudian ibnu al-ukhuwah, yang artinya adalah keponakan. Nah, apakah di sini sepupu termasuk daripada mahram? Wallahu alam, sependek pengetahuan saya tidak bisa menjadi wali karena dia bukan urutan yang ada di dalam syariat Islam untuk berhak menjadi wali. Karena sebagaimana sudah disebutkan tadi, si sepupu ini berhak untuk menikahi si perempuan tadi. Maka lebih baik diminta sebagai walinya adalah wali hakim. Jika memang keadaannya sudah tidak ada wali sama sekali. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Eh, Hukuman ta'zir ini dilakukan di pengadilan, Bu. Ya, dilakukan di pengadilan. Jadi yang berwenang adalah hakim. Ya, hukuman ta'zir itu bisa dengan penjara, bisa dengan denda, bisa dengan cambuk. Ya, sesuai dengan maslahat kepentingan baik yang dilihat oleh hakim. Nah, kapan dia berhak mendapatkan ta'zir, kapan dia mendapatkan had? Maka kalau had sudah jelas ada hukuman-hukumannya. Seperti berzina, sudah menikah sekian, sudah apa, belum menikah sekian, membunuh, mencuri, berjudi, ya, minum khamar. Nah, itu ada hukuman-hukuman hadnya. Ya. Nah, itu dia. Jadi hukuman had itu sudah ditentukan dalam syariat Islam. Adapun hukuman ta'zir sesuai dengan maslahat yang dilihat oleh hakim. Nah, sebagaimana hukuman ta'zirnya? Nah, ini ya, ada hitungannya dalam pengadilan agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, hukuman qadariyah adalah hukuman yang berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan yang kita katakan tadi, maksiat mempunyai dampak buruk seperti hilangnya berkah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, seperti hilangnya nikmat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qadariyah. Nah, enggak boleh Ibu. Enggak boleh Ibu. Ya. Ta'zir itu hukuman di dalam pengadilan itu. Ada memang gini, sebagian ulama salaf kalau ingin menghukum dirinya sendiri karena melakukan sebuah keteledoran, bukan maksiat ya, keteledoran. Misalkan terlambat sholat asar berjamaah, terlambat gitu karena satu dan lain hal. Akhirnya mereka menghukum dirinya sendiri, seperti memerdekakan budak, seperti menjual atau menyedekahkan kebun kurmanya. Nah, ini hukuman dia sendiri, ini namanya muhasabah. Nah, tapi itu beda dengan ta'zir. Ta'zir itu khusus untuk pengadilan, Ibu. Tidak bisa dari sendiri atau dari orang tua ke anak, gitu, nggak bisa. Nah, barakallahu fiikum wa fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Di dalam agama Islam menganut
konsep la taziru waziratun wizra ukhra. Yang artinya seorang yang tidak berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Seorang yang tidak berdosa la taziru wazirah wizra ukhra. Seorang yang tidak berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Yang berdosa dia menanggung dosa dirinya sendiri. Nah, ini makanya dalam agama Islam tidak ada konsep karma karena dia melakukan zina maka anak turunannya juga berzina, ini tidak. Tetapi bagaimanapun maksiat akan sangat mempengaruhi istri, anak-anak, ya, keadaan rumah. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, belum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Belum, Ibu, belum jatuh talak. Tapi subhanallah, ini perempuan berhati luak lapang ya terhadap suaminya. Dan kadang-kadang saya selalu sebenarnya tidak cocok ya sebagai seorang pendakwah yang ditanyai permasalahan agama untuk jengkel-jengkelan, tetapi dia menghukumi atau menjawab pertanyaan sesuai dengan dasar ilmu agama. Akan tetapi secara manusiawi ya, gitu, manusiawi kita jika sudah 3 kali ya kemudian selesai urusan sebenarnya. Maksudnya selesai urusan itu adalah jangan terlambat gitu. Kadang perempuan terlambat yang akhirnya dia terzolimi sendiri gitu. Terzolimi sendiri. Meskipun tadi keputusannya bahwa berdamai, suami akan menjadi suami yang baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nasihat kepada para saudari muslimah agar jangan terlambat. Jangan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan berhari-hari saja nggak boleh seorang wanita muslimah terzalimi oleh laki-lakinya. Apalagi sampai bertahun-tahun, sampai berpuluhan tahun. Nah, seperti itu. Ya. Nah, silakan Ibu. Oh, Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkataan talak itu ada yang jelas dan ada yang kiasan dan ada yang tidak jelas. Yang jelas itu saya talak kamu, saya cerai kamu. Ada yang kiasan, saya kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Kita berpisah sampai di sini saja. Saya tidak sanggup hidup denganmu. Nah, ini kiasan. Nah, kemudian ada yang tidak jelas sama sekali. Ya sudah kita
hubungannya dicukupkan sampai sini. Ya. Lebih baik saya mencari istri lain dan seterusnya. Ini semua yang kurang jelas sama yang tidak yang kiasan dan yang kurang jelas itu ditanyakan kepada suami maunya apa. Ya. Dan biasanya di sini letak kezaliman para sebagian suami. Ketika ditanya seperti itu, maunya saya cuma begini, saya cuma begini, akhirnya perempuannya luluh, akhirnya perempuannya selalu terzalimi. Ini membuat kesal ya. Perempuan selalu terzalimi. Karena perempuan selalu memakai perasaan, tidak memakai. Maka saya nasihatkan jangan sampai terlambat. Jika memang dia tidak pantas menjadi suami, ambil langkah. Ya. Untuk apa bersusah-susah? Masih banyak laki-laki yang bisa menjadi imam, yang bertanggung jawab, yang menjadi qudwah, yang menjadi pemimpin, yang menafkahi, yang amanah. Masih banyak. Nah, Allahu a'lam. Silakan Ibu, silakan. Silakan Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saya tidak tahu apakah homoseksual ini penyakit atau tidak, menular atau tidak. Akan tetapi dia penyimpangan, kelainan. Kelainan jiwa, kelainan akal, kelainan seksual. Ya. Jadi dia gabungan tuh. Dia termasuk orang gila, termasuk orang yang tidak waras, termasuk orang yang tidak sehat seksualnya. Gabungan. Dan sebagaimana maksiat lainnya dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada obatnya atau tidak, kita lihat apakah dia penyakit atau tidak. Ya, yang jelas jika dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, kemudian dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Ada yang kalimat terakhir tadi Bu, kalimat terakhir apa? Oh ya, kekufuran. Apakah dia kekufuran atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak, dia dosa besar Ibu. Dosa besar, tidak sampai kekufuran. Kecuali dia kalau dia menghalalkan. Menghalalkan berarti dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. BPJS itu kan kita nabung.
nabung, kemudian nanti kalau kita sakit, kita di cover oleh pihak BPJS. Yang jadi masalah itu adalah pengcoveran dari tabungan kita. Cukup atau tidak cukup? Ketika dia cukup, alhamdulillah, berarti itu diambil dari duit kita. Ketika tidak cukup, nah ini yang jadi masalah. Itu diambilnya dari duit siapa? Maka akhirnya mau tidak mau ada gharar di situ, ketidakpastian. Nah, kalau seandainya kita sudah nabung, bayar BPJS setiap bulannya, kemudian setelah itu kita ingin mengambil, ingin mencairkan BPJS tersebut, ambillah sesuai dengan yang sudah kita bayarkan berapa. Jika setiap bulan kita membayar 900.000, berarti setiap bulan itu pula kita mengambilnya setelah dikalkulasikan. Jangan diambilnya lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Disitulah ibu, disitulah gorornya ibu, disitulah gorornya. Makanya lebih baik kalau seandainya sekarang kan BPJS ini sebagai sebuah syarat bu, syarat kita di pesantren saya memperkerjakan hampir 90 orang pekerja saya di pesantren. Nah, setiap bulan saya hampir 300 juta keluar. Dan itu salah satunya adalah syarat dari Devnaker kita harus pakai BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan. Nanti BPJS itu macam-macam lagi, kesehatan, ketenaga kerjaan dan seterusnya gitu. Eh, maka yang paling aman sebenarnya adalah kita ketika sakit ya berobat, berobat apa namanya, sewajarnya aja, bayar sendiri. Lalu uang yang kita setorkan gimana? Nanti kita cairkan kalau sudah kita ingin mencairkan, berhenti misalnya dari BPJS itu kita cairkan. Ambil sesuai dengan yang sudah kita setorkan. Itu lebih aman Ibu daripada kita berobat dengan BPJS kemudian eh, kita tidak tahu itu uang dari mana, sedangkan kita nyetor baru sekali misalkan. Sedangkan istri kita na'udzubillah sesar misalkan. Yang kalau di Kalimantan Selatan 25 juta. Kita bayar baru sekali, satu kali bayar 900.000. Nah, sisanya itu diambil dari mana itu? Kalau subsidi dari pemerintah, mungkin seberapa persennya? Sisanya diambil dari mana? Nah, di situ gharornya Ibu. Maka ya mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Jadi solusinya kalau saya melihatnya seperti itu. Lebih baik berobat mandiri, kemudian Allah memudahkan. Kalau seandainya tidak ada maka kita berhutang. Adapun BPJS yang kita setorkan selama ini ya sudah, berarti kita sebagai penabung saja. Nanti kalau sudah berhenti bekerja, kita tarik BPJS-nya, itu adalah uang kita. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kelanjutan dari kajian ini nanti kita lihat ya, Bu. Saya akan berbicara dengan Ibu Evi, Umu Syahrain, kemudian juga panitia lain yang laki-laki. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan sehingga nanti mudah-mudahan semuanya bisa terus berjalan dengan baik kajian ini dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan saya sangat memohon maaf kalau seandainya dalam kajian-kajian kurang maksimal karena
pertama, waktu yang mungkin tidak terlalu mendukung untuk kajian, apalagi kita sekarang ini sudah mulai sangat normal di pesantren. Kadang saya ngajar dari pagi, kemudian berhenti salat zuhur saja, kemudian langsung nanti ada kajian ini. Jadi nanti kita bicarakan insya Allah Ta'ala. Tapi yang jelas yang sudah kita sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi timbangan kebaikan di akhirat kelak dan menjadi poin besar kita setelah kita belajar hati-hati dengan maksiat, karena dampaknya sampai 51 dampak maksiat yang bisa dirasakan oleh seorang muslim. Dan sebenarnya ini adalah nafas yang panjang dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang yang bermaksiat lalu dia bertobat. Lalu semakin dia bertobat, semakin maksiatnya tambah kuat di dalam dirinya. Nah, lalu kemudian penulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan beberapa hal yang merupakan muqaddimah, pendahuluan dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Semoga sekali lagi yang sudah dipelajari sampai bab 51, bab kedua, poin 51, dampak buruk dan negatif dari dosa dan maksiat, bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.